Semua siap? Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Eka. Sebelumnya Ibu mengabsen dulu. Hari ini teman kalian yang tidak hadir siapa ya? April. Siapa nak? Aprilia. Aprilia kemana? Sakit. Terus Anda kemana? Sakit juga. Baik, kita doakan teman kita yang sedang sakit cepat sembuh ya. Nah, anak-anak dari tadi pagi anak-anak kan sudah melakukan aktivitas apa saja sih? Kemudian belajar, ya, jalan-jalan. Jalan-jalan kemana tadi? Jajan. Oh, jajan. Nah, untuk mengembalikan fokus kalian, Ibu akan menggunakan teknik stop. Baik, semuanya duduk tegak. Ya, duduk tegak, tapi rileks. Kemudian letakkan tangan di atas paha. Di atas paha. Nanti dalam hitungan ketiga bisa pecahkan mata ya. Sudah rileks semua? Sudah duduk tegak? Iya. Letakkan semua yang lagi pegang HP, yang sedang pegang buku pun pegang. Rileks. Letakkan semua pikiran jelas. Kemudian dalam hitungan ketiga, silakan tutup matanya. 1, 2, 3. Baik. Dalam hitungan ketiga, silakan tarik nafas yang panjang. 1, 2, 3. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan perlahan. Tarik lagi nafas yang panjang sehingga udara memenuhi perut kalian. Ada di rongga paru-paru. Hembuskan. Rasakan dan perhatikan tubuhmu. Rilekskan kepala, hidung, pipi. Ada yang mengalir darah secara lembut dan hangat. Ke pipi, telinga, hatimu lebih hangat lagi. Perutmu yang hangat, kaki yang hangat, kemudian juga lutut, kaki yang menginjak lantai. Tarik lagi nafas yang lebih dalam, hembuskan. Tarik lagi nafas yang lebih dalam, hembuskan. Dalam hitungan ketiga, buka mata perlahan-lahan. 1, 2, 3. Buka mata. Apa yang dirasakan? Sama lagi. Tenang, segar, tenang, apa lagi? Lebih plong. Lupa dengan emosi ya. Jadi keterusan nanti sekarang. Lebih enak diteruskan ya. Besok lagi ya anak. Baik anak-anak semua, ya pada siang menjelang sore hari ini kita akan belajar pada materi yang baru. Sudah tahu apa materi kita hari ini? Sudah apa?
menggunakan teknik bermain. Mau nggak bermain-main? Oh. Kita main game dulu ya. Namanya game Google Jamboard. Ya. Oke, Ibu kirim ke grup ya. Ya, silakan. Kirim ke grup. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kesiapan kalian mengenai tentang pernikahan dalam Islam, silakan linknya ada di grup. Untuk yang sudah berhasil, silakan dijawab. Waktunya tidak lama-lama ya. Ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Begitu selesai nomor 1, silakan langsung di nomor 2. Terima kasih sudah mengisi Google Jamboard dengan luar biasa, sangat gesit ya. Dan kita beri aplaus untuk Ustaz. Dia yang lain juga bagus semuanya. Nah, hari ini kita pernikahan dalam Islam. Kenapa sih harus kita pelajari? Yang pertama, kompetensi dasarnya supaya bisa menganalisis dan mengevaluasi apa nak? Bisa apa? Betul. Dan tujuannya setelah kita belajar tentang pernikahan dalam Islam supaya melalui model pembelajaran inquiry learning, ya diharapkan nanti anak-anak semua bisa apa? Bisa menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, juga bisa menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, dan yang paling utama diterapkan nanti di kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Yang paling utama adalah nanti bagaimana bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan benar nak, pernikahannya itu benar secara Islam. Nanti akan banyak tahu, oh ternyata Islam ada nih yang tidak harus oh benar misalnya gitu kan ya. Iya, karena di dalam Al-Quran oh benarlah kamu itu enggak. Baik. Nah, anak-anak, mengapa Islam itu mensyariatkan supaya ada pernikahan? Dalam menempuh kehidupan, seseorang itu memerlukan pasangan. Ada yang bisa sendirian, dan ini sunnah Rasul. Bu, tapi kan nggak wajib, boleh nggak nikah? Boleh tidak kalau tidak menikah? Kata Rasul, yang umat Islam tidak menikah, dia bukan umatku. Betul, bukan umatku, kata Rasul. Ya. Maka hidup berpasangan dan nikah itu adalah siapa nak kebijaksanaannya? Nah, kemudian iya, ini ada di Quran surat laki-laki itu berpasangan dengan perempuan. Tidak boleh laki-laki menikah dengan laki-laki. Itu juga perempuan dengan perempuan. Nah, betul. Tapi kalian pernah nggak mendengar bahwa laki-laki kok nikah dengan laki-laki? Tidak boleh ya nak? Dalam Islam tidak boleh. Nah, 12 Mia 1 normal semua ya. Ini nanti yang ini. Tentang apa nak? Tentang apa? Itu Kenapa nih Bu?
Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan anak saya yang bernama Maimunah bin Alexander dengan Stefan bin Paijo dengan mas kawin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Maimunah bin Alexander dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Apakah para saksi sah? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Keberkahan bagimu, ketentraman bagimu, kasih sayang Allah Tuhan yang Esa. Moga Allah jadikan keluarga. Kami dari kelompok estetik ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Faris Muzaki sebagai wali dari Maimunah. Saksi Albert mempelai pria Priyotahta, mempelai wanita Maimunah. Terus Marco itu sebagai saksi juga. Saya sebagai wali dari Maimunah. Kami dari kelompok visual 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berupa tentang gambar yang akan dijelaskan oleh saudari Umi. Pertama, untuk pernikahan itu ada halnya yaitu pertama itu permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Yang kedua adalah mahar. Mahar adalah pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai bukti kejujuran ia ingin menikahinya, serta bukti perlakuan baiknya kepada calon istri. Yang ketiga, calon suami. Yang ketiga, rumita. Rumita terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, 2 saksi, dan ijab kabul. Calon suami yang sah untuk melakukan akad nikah adalah apabila calon suami memenuhi persyaratan. Calon istri, tidak semua perempuan sudah dinikahi saat dinikahi oleh seorang laki-laki. Ada beberapa syarat perempuan yang sah untuk menjadikan seorang calon istri, yaitu yang pertama Islam, yang kedua bagus, yang ketiga berapa. Yang selanjutnya adalah wali nikah. Wali nikah calon istri. Seorang wali adalah seorang laki-laki yang berhak menikahkan seorang anak perempuan dengan seorang laki-laki tertentu. Selanjutnya yaitu dua saksi. Dua saksi bertujuan untuk mengetahui keabsahan proses akad nikah, juga untuk memberi persaksian bahwa seorang laki-laki calon suami adalah seorang jejakan juga atau sudah beristri. Dan yang terakhir adalah ijab kabul, yaitu pernyataan seorang wali nikah, pernyataan menerima pernikahan dari calon suami. Baik, presentasi sampai di sini. Untuk para lelaki, jika kalian menyakiti, kami tidak akan kembali kecuali resti. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permen karet dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok visual 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk operator, mohon kita. Oke, kali ini saya menjelaskan tentang pengertian nikah. Jadi pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab yaitu anikah. Nikah secara harfiah artinya himpunan atau adamu, kumpulan atau ajamu atau hubungan intim atau al-watu. Secara denotif kata anikah digunakan untuk merujuk makna akad. Sedangkan secara konotatif ia merujuk pada makna hubungan intim. Pernikahan atau nikah memiliki sinonim yaitu kawin atau zawaj yang bermakna persambungan. Hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama yaitu mubah. Hukum mubah dalam pernikahan adalah hukum asal. Artinya seseorang melakukan pernikahan hukumnya boleh mubah atau tidak melakukan pernikahan juga boleh. Yang kedua wajib. Pernikahan hukumnya wajib apabila seseorang yang sudah mampu dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ukuran mampu membayar mahar atau mas kawin dan mampu memberi nafkah kepada calon istri. Yang ketiga sunnah. Hukum menikah dapat merubah dari wajib menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu untuk memberi mahar dan penghidupan kepada calon istri, akan tetapi mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Nomor 4, makruh. Hukum melakukan pernikahan dapat berubah menjadi makruh apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi mampu mengendalikan diri dari tuntutan nafsu seksual. Cara yang dilakukan dapat dengan melakukan olahraga secara intensif atau dengan berpuasa karena keduanya dapat menurunkan hormon seksual. Nomor 5, haram. Hukum pernikahan dapat menjadi haram apabila seseorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya seseorang istri seperti belum mampu menikah dan memaksa diri untuk melakukan pernikahan sehingga tidak mampu memberi kehidupan seseorang istri atau memang sengaja menyiksa seseorang istri. Jenis pernikahan poligami. Poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Menurut agama Islam, seorang laki-laki paling banyak boleh melakukan pernikahan dengan seorang wanita sebanyak 4 orang wanita. Poliandri merupakan perkawinan seorang perempuan dengan laki-laki lebih dari seorang pernikahan seperti ini. Pernah dilakukan oleh suka tiba di India dan masyarakat dari India Arab. Untuk pernikahan macam ini haram dilakukan oleh umat Islam. Monogami adalah perkawinan tunggal, yaitu seorang lelaki menikah dengan cukup seorang perempuan saja. Pernikahan semacam ini dilakukan oleh manusia secara umum, khususnya bagi umat Islam. Dalil Al-Quran dan hadis tentang pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa yash'an wattaqullaha alladzi tasha'aluna nabihi wal urhama innallaha kana 'alaikum raqib. Shadaqallahu. Artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya dia menciptakan jodohnya dan mengembangkan biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan, dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengannya kamu saling bertanya
terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pengawal atas kamu. Quran surah An-Nisa ayat 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh kita. Kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban seorang suami terhadap istri artinya sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istri. Kewajiban seorang suami terhadap istri sebagai berikut. 1. Suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, dan tidak kasar. 2. Suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri, seperti memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. 3. Suami wajib mengajarkan istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita, seperti hukum, haid, nifas, wilada, istihadah. 4. Suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istri. 5. Suami wajib menutup aib istri kepada siapapun. 6. Ketika ada tanda-tanda kematian, seorang suami hendaklah berwasiat kepada istri. Kewajiban istri terhadap suami. Kewajiban istri terhadap suami artinya segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. 1. Istri wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami adalah pemimpin keluarga. 2. Istri wajib menaati suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. 3. Istri hendaknya memenuhi kebutuhan suami dan keluarga, baik kebutuhan biologis maupun non-biologis, kecuali ada sebab-sebab yang sesuai ajaran agama Islam. Istri wajib menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya. Istri hendaknya senantiasa membuat dirinya selalu menarik di hadapan suami. Istri wajib menjaga kehormatan suami selama-lamanya. Hal-hal yang memutus ikatan pernikahan. 1. Talak atau perceraian. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan ucapan talak, baik secara terang-terangan maupun secara kiasan. Talak dibagi menjadi 2. 1. Talak roj'i, yaitu talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istri untuk pertama kali. 2. Talak batin, yaitu talak 3 yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sejumlah 3 kali. Oke, saya sudah paham ya? Paham. Nah, setelah apa yang sudah ditampilkan oleh teman-temanmu dan kalian juga sudah bekerja sama dalam kelompok, kira-kira dalam perasaanmu itu yang dirasakan apa sih? Senang. Gembira, terharu, Dapat ilmu. apalagi? Bisa nikah. Alhamdulillah, seperti itu ya. Berarti mendapatkan manfaatnya ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin menanyakan kembali sejauh mana Ibu ingin tahu. Kalau gitu, apa sih pengertian dari pernikahan? Pernikahan itu adalah Ikatan yang Iya, Zakia. Pernikahan itu ialah sebuah ikatan suci antara mempelai wanita dan mempelai pria. Oke. Terus ada yang lain? Iya, silakan. nikah itu ibadah dan untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Ibadah menyempurnakan satu sama lain, bagus. Kemudian kalau begitu, apa sih rukun-rukun menikah itu? Iya, silakan. Rukun nikah ada 5, calon suami, calon istri, wali perempuan, dua saksi sama ijab kabul. Oke, bagus sekali. Kemudian yang terakhir,
Apa sih kewajiban suami atau kewajiban istri? Menafkahi. Oke, untuk suami menafkahi. Terus Melengkapi kebutuhan tanggung jawab istri. Melengkapi satu sama lain. istrinya. Masak. Istri. Masakan suami. Apalagi apakah mencuci memasak itu hanya kewajiban seorang istri? Tidak. Boleh membantu seorang istri? Boleh. Jadi sudah dalam pernikahan antara suami dan Istri. Baik, dengan demikian bisa disimpulkan apa yang ingin disimpulkan. Saya ini belajar dari tadi itu apa sih jika maknanya ada yang ingin menyimpulkan? Kesimpulannya apa yang bisa ditarik dari kita belajar dari tadi? Ya, silakan. Haris. Kesimpulannya adalah kita dapat memahami apa itu arti dari pernikahan yang sesungguhnya, dan kita tidak hanya bisa terhayal oleh nikahan secara virtual, namun juga kita dapat melaksanakan walaupun kita belum cukup umur untuk melakukannya. Untuk pengetahuannya ya. Oke, kita lanjut. Baik, Ibu sudah menyerap semuanya, hampir sudah memahami semua ya. Nah, ada sisi satu mungkin di kewajiban istri, kewajiban suami akan lebih didalami lagi dengan saya. Baik, anak-anak semua kita sudah berakhir ya. Untuk pertemuan kita kali ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan dengan lancar. Karena materi TA ini memang 3 JP. 3 JP itu 45 kali 3. Berarti sekarang 20 menit kita memang lama ya. Demikian, terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini, dan sebelum ditutup masih konsentrasi kalau kita mau berdoa. Karena sudah mau pulang karena konsentrasi ya. Coba sih tangannya gini dulu. Kalau ibu bilang bu guru bilang turunkan ya. Bu guru bilang tangan kanan ke atas. Bu guru bilang turunkan. Hanya boleh diikuti jika ada bu guru bilang ya. Bu guru bilang tangan kiri, letakkan di atas, turunkan. Siapa yang masih bertahan? Paham yang sebelah sini? Sekali lagi, bu guru bilang pegang kepala, bu guru bilang pegang hidung, letakkan. Wah, luar biasa. Terima kasih anak-anak semua, pertemuan kita kali ini mudah-mudahan menjadi berhikmah. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernikahan dalam Islam itu hanya ada di Al-Qur'an. Nggak perlu ditambah-tambahi dengan hal-hal yang negatif. Ya. Al-Qur'an yang mengundang perempuan yang kelihatan seksi-seksi itu nggak penting. Bu, bedanya ini pernikahan siri dengan pernikahan resmi. Oh iya, ada bisa menjawab nak? Iya, silakan nak. Pernikahan siri yaitu cuma tercatat di agama tapi tidak di negara. Kalau pernikahan secara resmi dia tercatat di agama dan juga di negara. Dapat buku nikah. Emang dapat buku nikah. Pria paham apa ini? Lurus dahulu ke Kak. Itu berarti resmi secara kalau agama itu cukup akad nikah pun sebenarnya sudah sah. Tapi jangan mau ya perempuan. Karena kalau nggak ada bukti kita nggak ngerti siapa kapan gitu kan, susah dihitungkan. Lagi misalnya, ya. Ada lagi? Udah, Bu. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih dan silahkan untuk salah satu memimpin berdoa. Kita Doa mulai.
Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini menjadi sangat bermanfaat dan penuh dengan Amin.